السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي خصنا بكتاب أنزل وأكرمنا بنبي أرسل. أشهد أن لا إله إلا الله دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشير بها وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصر الأمة وكشف الأمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita. Kendati belum ada suara azan memanggil untuk memenuhi tempat rumah Allah yang penuh dengan kemuliaan, akan tetapi banyak di antara jamaah yang sudah memenuhi saf-saf terdepan. Kalaulah bukan karena nikmat iman, sungguh perjalanan tersebut adalah perjalanan terberat. Ini merupakan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka senantiasalah bersyukur terhadap nikmat Allah agar kita bisa hidup bahagia. Tidak usah menunggu bahagia baru kita akan bersyukur. Namun dengan bersyukur, kebahagiaan itu akan dapat kita raih. Selawat dan salam bersama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita di hari yang disebut dengan Sayyidul Ayyam, di mana yang disebutkan di dalam Sunan Baihaqi, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya orang yang paling dekat denganku di hari akhirat adalah orang yang paling banyak berselawat kepada aku. Semoga jemaah yang berhadir pada Jumat yang penuh dengan keberkahan yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas selawatnya kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga kelak pada saat kita dibangkitkan, kita semua akan disibukkan untuk mencari sosok beliau, sosok baginda Rasulullah SAW. Seorang ibu akan meninggalkan anaknya, ayah akan berlari meninggalkan anaknya, seorang anak akan meninggalkan siapapun. Semua kita akan sibuk mencari satu sosok, yaitu sosok baginda Rasulullah SAW. Semoga jemaah yang berhadir pada hari ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan ayat dari Telaga Kautsar dari kami mulia tersebut. Allahumma amin. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ayat yang saya bacakan tadi merupakan sebuah perintah tegas kepada kita semua, bahwasanya tidak ada ketaatan selain kepada Allah dan kita tidak boleh menyembah selain kepada Allah. Namun hal yang paling menarik pada saat Allah mengatakan ketaatan hanya kepadanya, lalu Allah mengiringkan sebuah perbuatan, yaitu amal saleh setelah taat kepadanya adalah berbakti kepada orang tua. Di dalam beberapa syariat itu dijelaskan amal-amal manusia itu dia dibedakan antara orang mukmin dan orang kafir, sehingga dalam hal birrul walidain itu tidak dibedakan antara amal bagi orang kafir. Bagaimana maksudnya? Dikarenakan Allah memerintahkan untuk berbuat baik itu kendati orang tua dia itu adalah kafir, tapi tetap harus berbuat baik, tetap harus menjadi pengabdian. Ini adalah sebuah perintah, di mana syariat yang lain, kalau seandainya dia bukan mukmin maka dia tidak akan begitu amal. Kalau seandainya ada orang kafir yang salat, dia tidak akan begitu amal. Tapi dalam hal berbakti kepada orang tua, kendati orang tuanya itu kafir, maka Allah tetap memerintahkan kepada
kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Dan para mufassirin menjelaskan bahwasanya wabil walidaini ihsan itu dijelaskan makna ihsan. Ihsan itu adalah terus menerus melakukan kebaikan, seakan-akan kebaikan yang dilakukan oleh si anak tersebut tidak ada apa-apanya. Itu yang dimaksud dengan makna ihsan. Sehingga suatu hari pada saat ada salah seorang warga yang datang dari Baghdad melaksanakan ibadah haji dan dia menggendong ibundanya. Bayangkan, dia gendong ibundanya dari Baghdad. Dia pergi haji, dia bawa ke Makkah. Pada saat itu dia menanyakan kepada Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, apakah aku telah melakukan kebaikan terhadap ibuku? Apa yang dijawab oleh Umar pada saat itu? Tidak. Kebaikan yang kau lakukan, engkau telah melakukan menggendongnya dari Baghdad sampai kemari dan engkau menggendongnya pada saat tawaf. Itu tidak sebanding dengan satu pada saat dia melahirkan. Bayangkan bagaimana perjuangan orang tua. Terkadang seorang ayah lelah mencari rezeki sehingga dia tidak bisa bertahajud pada saat dia masih muda. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia membesarkan kita anaknya sehingga anaknya menjadi anak yang sukses. Maka kesuksesan hari ini yang diraih oleh orang anak itu berkat karena doa dan panjatan dari orang tua. Bukan dikarenakan kehebatan dia dalam melaksanakan pendidikannya sehingga dia mempunyai tempat kerja yang hebat. Tidak. Imam Ibnu Jauzi menjelaskan di dalam kitab Birrul Walidain bagaimana kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Suatu hari Malik bin Dinar melaksanakan ibadah haji. Pada saat Malik bin Dinar sedang bertawaf, dia kagum dengan ramainya orang yang bertawaf. Maka pada saat itu Malik bin Dinar bergumam di dalam hati, duhai alangkah bahagianya orang-orang yang diterima hajinya oleh Allah. Dan aku akan mengucapkan selamat kepada mereka dan aku akan mengucapkan bela sungkawa terhadap orang-orang yang ditolak hajinya. Di malam harinya Malik bin Dinar bermimpi, mendengarkan suara, wahai Malik bin Dinar, semua orang yang berhaji di tahun ini, kecil dia, besar dia, tua dia, muda dia, kaya dia, miskin dia, semua diterima ibadah hajinya oleh Allah kecuali satu orang. Maka malam itu Malik bin Dinar terbangun, resah. Apakah dirinya yang disebutkan orang tersebut? Sehingga di malam kedua dan malam ketiga, Malik bin Dinar kembali bermimpi, mendengar bahwasanya ternyata orang yang tidak diterima hajinya itu adalah Muhammad bin Harun al-Balakhi. Dia berasal dari kota Balakh. Maka di keesokan harinya Malik bin Dinar mencari di runtuhan kota Makkah. Siapa sebenarnya Malik? Muhammad bin Harun tersebut. Pada saat dia menanyakan kepada penduduk desa Muhammad bin Harun, maka orang-orang di seluruh desa mengatakan bahwasanya tidak ada orang yang paling soleh, tidak ada orang yang paling alim, dan tidak ada orang yang paling baik di desa kami kecuali orang yang engkau tanyakan tadi. Maka pada saat itu dia menanyakan di mana tempat tinggalnya. Dia tinggal di runtuhan bangunan kota Makkah, di Khurasan. Maka pada saat itu Malik bin Dinar mencari Muhammad bin Harun, dan dia pada saat memasuki runtuhan bangunan tersebut dia mengatakan, siapa engkau? Aku adalah Malik bin Dinar. Muhammad bin Harun menanyakan, apa yang engkau mimpi terhadap diriku? Malik bin Dinar mengatakan, aku malu menceritakan mimpiku kepadamu. Ceritakanlah. Maka pada saat itu dia menceritakan semua mimpinya, bahwasanya dia tidak diterima amal ibadahnya, dan dia menangis luar biasa. Apa yang terjadi pada dirimu sehingga engkau tidak diterima amal ibadahmu oleh Allah? Maka di saat dia menangis, dia menceritakan, dulu ibuku itu memang sangat mencintaiku. Suatu hari aku mabuk berat. Muhammad bin Harun mabuk berat, dan dia pulang ke rumahnya dan disuapi nasi oleh ibunya. Pada saat itu dikarenakan dia mabuk berat, maka dia membunuh ibunya. Sehingga dia tobat dengan sesungguhnya tobat dia. Dia sedekahkan semua harta yang dia miliki. Dia pergi haji 40 tahun. 40 tahun lamanya dia pergi. Dia salat malam selama 40 tahun. Dia qiyam selama 40 tahun. Dia berpuasa selama 40 tahun. Namun setiap malam,
Setiap tahunnya ada orang saleh yang mendatangiku dan menceritakan tentang bahwasanya amal ibadah ditolak oleh Allah. Maka pada saat itu Malik bin Dinar mendengarkan kedurhakaannya terhadap orang tuanya dan ditamparnya Muhammad bin Hab. Sungguh celaka. Hampir saja dunia ini akan dibakar oleh Allah dikarenakan perbuatanmu. Maka pada saat itu Malik bin Dinar meninggalkan Muhammad bin Hab. Dan dia mendengarkan sebuah untayan doa yang dipanjatkan oleh Muhammad bin Harun. Apa yang dibacakan oleh Muhammad bin Harun? Ya farijal hami wa kashifal gham. Duhai zat yang menghilangkan kegelisahan dan melenyapkan kegundahan. Yujibu da'watal mutarrin. Wahai zat yang menerima semua permintaan orang-orang yang terdesak. A'udzu biridhaka min sakhatik. Aku berlindung dengan ridhamu terhadap kemurkaanmu ya Allah. Wa bima fataka min uqubatik. Dan dari segala kemurkaanmu yang bisa membuat engkau kuhukum. La taqta' rajai. Jangan engkau putuskan harapan. Wala tukhib du'a. Dan jangan engkau kecewakan doa. Maka pada saat itu Malik bin Dinar kembali ke rumahnya dan dia di malam hari bermimpi. Wahai Malik bin Dinar, jangan engkau membuat orang berputus asa terhadap rahmat Allah. Katakan kepada Muhammad bin Harun al-Balakhi bahwasanya dia taubatnya telah diterima oleh Allah. Nanti di hari akhirat, pada saat semua makhluk akan dibalas terhadap ketidakadilannya, binatang yang bertanduk menanduk yang tidak bertanduk, maka akan diselesaikan oleh Allah. Begitu juga dengan Muhammad bin Harun. Dia akan dihukum oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka, dan dia akan dikembalikan ke dalam pangkuan ibundanya. Jemaah yang dirahmati Allah, berbakti kepada orang tua itu tidak ada batas. Pengabdian kita seorang anak kepada orang tua itu tidak ada batas. Terus berbakti, terus berbuat baik untuk orang tua kita. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita ini adalah amal terbaik yang mereka miliki. Kita ini adalah amal terbaik. Harus bisa menjadikan amal terbaik. Lihatlah dan tanyakanlah kepada orang tua yang duduk di atas kursi itu. Apa sebuah kebahagiaan bagi dirinya? Pada saat dia datang ke masjid, dia sangat bahagia kalau seandainya ada anaknya yang memapah tangannya, meletakkannya di atas kursi dan duduk salat di masjid. Tidak ada kebahagiaan lain bagi orang tua. Ada orang tua pada saat ditanyakan ingin dibawakan jalan-jalan kemanapun, dia tidak mau. Dia hanya mau dibawakan ke masjid. Kenapa? Karena dulu mungkin waktu dia masih muda, dia tidak bisa maksimal untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Hari ini pada saat dia tua, jangan buat dia sedih. Jangan buat dia kesih. Jangan buat dia menangis. Buatlah dia tersenyum karena selama ini kita telah membuatnya menangis. Buatlah dia bahagia karena selama ini kita telah membuatnya susah. Buatlah dia bangga dengan kita anaknya. Karena selama ini kita telah membuat dia kecewa. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Sungguh yang diinginkan oleh orang tua itu adalah pada saat dia meninggal dunia, ada orang yang akan menggendong, dan orang tersebut adalah anaknya yang akan meletakkannya di dalam kubur. Sebagaimana dia tiap malam menggendong kita, meletakkan kita di atas tempat tidurnya, begitu juga pada saat dia kita baringkan di atas tanah, di kasur terakhir. Yang membaringkan tersebut adalah tangan anaknya yang telah lama dia besarkan. Begitu juga pada saat kita memandikannya, itu adalah anaknya yang akan memandikannya. Karena apa? Karena selama ini setiap pagi orang tua kita memandikan kita, disisirnya rambut kita. Dia juga menginginkan anaknya yang akan menyisir rambutnya pada saat dia sudah tidak ada lagi. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, bagi mereka yang sudah tidak ada lagi orang tua, maka jadikanlah kita adalah sebagai amal terbaik. Lakukanlah kesalehan-kesalehan yang bisa itu sampai pahalanya kepada orang tua kita. Bermunajatlah kepada Allah, mintalah kepada Allah
Kita meminta kepada Allah agar apa? Agar kubur mereka diluaskan, agar mereka tidak disiksa di dalam kubur. Bayangkan, hari ini ada di antara kita yang sudah tiada orang tua itu lebih dari 50 tahun. Berapa lama sudah mereka berada di dalam kubur? Siapa yang akan menerangi kuburnya? Kalau bukan anaknya yang bermunajat, kalau bukan anaknya yang bermohon kepada Allah, untuk apa? Untuk diluaskan kuburnya, dijadikan kuburnya adalah sebagai raudhatun min riyadil jannah. Ini yang perlu kita pastikan. Akankah kita mendidik, memastikan anak kita itu akan terus mengadapkan tangannya kepada Allah setelah kita tiada? Ini yang harus kita pastikan. Kita ajari dia, kita bawa dia ke masjid mulai hari sejak dia kecil. Agar apa? Agar suatu hari pada saat kita tidak bisa lagi beramal kepada Allah, maka kita anaknya itu adalah sebagai amalnya. Kita akan menjadi amal terbaik bagi orang tua kita. Maka jangan pernah berhenti mengabdi kepada orang tua. Suatu hari saya pernah ditanyakan oleh anak muda pada saat kami membuat kajian di kafe. Dia kesal dengan orang tua. Ustaz, saya marah sekali sama ibu saya. Dia katakan seperti itu. Kenapa adik bisa marah sama ibu? Dia katakan, ibu saya membuang saya di saat umur saya 3 tahun. Ustaz. Ini kejadiannya di Aceh. Gebah 5 ilmu leher. Tidak dipelihara dia sama ibunya. Sehingga apa? Tidak ada rasa kasih sayang dalam dirinya. Tidak ada sedikit pun rasa sayang untuk ibunya. Dan ibunya mengatakan kepada dia, ayahmu telah mati. Coba bayangkan. Dan dia tahu, pada saat dia dalam kasus besar, ayahnya datang mengatakan bahwasanya saya adalah anak ayahmu. Dan dia tidak percaya karena selama ini ibunya, neneknya mengatakan ayahnya telah mati. Sehingga pada saat dia nikah, dia tidak mau ngasih tahu sama ibunya. Dan sampai dengan hari ini saya masih marah sama ibu saya. Saya bilang, Lid, engkau hari ini bisa hijrah, bisa beribadah, bisa memuji Allah, dan bisa berdoa, meminta rezeki Allah. Itu dikarenakan engkau menumpang di dalam rahimnya. Kalau seandainya engkau dibunuh waktu itu, engkau tidak akan pernah mengenal Allah. Telepon ibumu, minta maaf sama ibumu. Sejahat apapun orang tua itu adalah orang tua kita. Kita menumpang dari dia. Telepon ibumu, minta maaf. Mungkin hari ini ada hal-hal yang tidak beres di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena hubungan kita dengan ibu orang tua kita tidak baik. Padahal Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya surga itu min awsatil babil jannah. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua itu merupakan pintu tengah surga. Pintu tengah surga. Itulah pengabdian seorang anak, bakti seorang anak kepada orang tua. Jangan mentang-mentang kita taubat, udah hijrah, kita menganggap orang tua kita itu adalah dalam keadaan jahiliyah. Jangan. Kenapa? Karena tidak akan pernah bisa kita kenal Allah kalau seandainya kita tidak dikandung oleh mereka, tidak dipelihara oleh orang tua. Itu sebabnya Imam Ibnu Abbas, salah seorang ulama para sahabat, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan ada 3 amal. Apabila amal tersebut, salah satu dari amal tersebut tidak dikerjakan, maka Allah tidak menghitung amal tersebut. Apa 3 amal tersebut? Atiullah wa atiur Rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Orang sehebat apapun dia mencintai Rasulullah, kalau tidak taat sama Allah, tidak dihitung amalnya. Yang kedua, Ibnu Abbas mengatakan adalah wa aqimus shalah wa atuz zakat. Orang melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Ada orang rajin sekali salat tapi dia tidak mau menunaikan zakat, maka tidak dihitung amal. Dan yang ketiga yang dikatakan oleh Ibnu Abbas itu adalah berbuat baik kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Hari ini berapa banyak di antara orang yang dia sangat fokus tahajud di tengah malam meminta ampun kepada Allah, namun dia menyakitkan hati orang tuanya. Tinggal satu kota sama orang tuanya, tapi dia tidak pernah mengunjungi orang tuanya. Demi Allah, ada salah seorang jamaah yang mengatakan kepada saya, Ustaz, tolong sampaikan kepada anak saya, jangan siksa saya dengan kerinduan. Dia tinggal sekota, tapi dia tidak pernah datang ke rumah orang tuanya.
Nanti pada saat orang tua kita sudah tidak ada lagi, mau kita telepon berapa kali pun tidak akan pernah ada yang angkat. Hari ini bagi yang jauh tinggal dengan orang tuanya, telepon orang tua, tanyakan kabarnya, karena itu adalah kebahagiaan. Sungguh mereka sangat menginginkan mendengarkan suara kita sebagaimana dia mendengarkan suara tangis kita setiap malam ini. Hari ini pada saat dia tua mau kita ajak ke rumah kita, dia tidak mau, karena dia memilih lebih tenang hidup di kampung halaman, di rumah dia. Maka apa yang harus kita lakukan? Bahagiakan dia. Apa yang dia sukai, kirim makanannya, beri dia nafkah. Karena itu adalah amal baik yang harus kita lakukan. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Semoga apa yang khatib sampaikan ini bermanfaat kepada khatib dan kepada jemaah semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan kita dan kecintaan kita kepada Allah. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. الحمد لله بنعمة هدة والصالحات وبفضله تتنزل البركات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في غزة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في بيت المقدس. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيموا الصلاة.